Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Muslimati, saya Istilah Praviani, saya Rizka Raida, saya Rosa Tatiana, saya Rinaldi Maulana, saya Osifah Zaladia. Di sini kami berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Pimpinan Cabang Nasyatul Aisyah Magelang. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Sebelumnya terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Untuk Ibu kami persilakan untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Ketua Pimpinan Cabang Nasyatul Aisyah Kecamatan Magelang. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang mendapat tugas terkait Al-Islam dan Muhammadiyahan tentang organisasi kemuhammadiyaan. Nah, yang pertama kita ingin bertanya sebelum kita masuk di mengenai Nasyatul Aisyah, menurut pandangan Ibu, Muhammadiyah itu seperti apa? Muhammadiyah itu adalah perserikatan dari perkumpulan yang mana mempunyai tujuan yang sama. Jadi orang-orang yang di situ ingin mengembalikan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai apa yang kita lakukan, apa yang perbuatan kita, maupun ucapan kita, semua dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Karena harapannya kita nanti menjadi orang yang sebaik-baik ummah, gitu kan, sebaik-baik manusia yang ada di dunia ini. Dan harapannya ya kita sebagai orang Muhammadiyah yang utama kita bisa beramal ma'ruf nahi munkar. Kan di dalam Muhammadiyah itu ada sebuah gerakan ortogan namanya Nasyatul Aisyah. Kalau menurut Ibu, Nasyatul Aisyah itu apa? Ya, Nasyatul Aisyah itu adalah gerakan yang memang putri Muhammadiyah. Jadi generasi untuk yang muda di atas usianya ada 40 tahun. Jadi mulai dari anak-anak bisa nanti kan ada tingkatannya yang namanya tarbiyah hal. Itu jadi dari anak-anak TPA nanti sampai ke jenjang maksimal 40 tahun. Tapi kalau nanti ketika kita di Muktamar Nasyatul Aisyah akan berbeda ketika nanti ketemu dengan teman-teman di luar Jawa, karena di luar Jawa banyak usia-usia produktif itu sudah pada kuliah, akhirnya di situ hanya ya generasi di atasnya, tapi mereka ikut di Nasyiat juga ikut di Aisyah selama regenerasi itu tetap akan ada. Jadi usianya memang dari ya minimal sudah SD, nanti maksimal 40 tahun, itu sesuai dengan ADART-nya. Kemudian Nasyatul Aisyah ini bergerak dalam bidang. Oke, Nasyatul Aisyah itu bergeraknya ya terutama kita di kewanitaan ya. Jadi untuk gerakan perempuan, jadi kalau kalau di Muhammadiyah yang tua-tua ada Aisyah, kalau di yang muda adanya Nasyatul Aisyah gitu ya. Jadi gerakan putri Islam yang mana gerakan ini betul-betul orientasinya kepada kewanitaan, yang masalah manajemen keluarga, manajemen pernikah dan lain sebagainya. Selain itu juga di nasihat juga di sosial, keagamaan, semua mencakup semuanya. Kalau di keagamaan mencakupnya ya ada kajian-kajian. Selain itu nanti secara struktural nanti ada dana Darul Arqam Nasyatul Aisyah itu juga ada, itu secara struktural ada yang lina itu pengkaderan yang mana dia nanti TOT-nya di organisasi nasional. Selain itu juga di sosial ya nanti kiprah kita bagaimanapun kita sebagai hamba Allah yang sosial ya. Jadi kita harus saling membutuhkan. Jadi nanti biasanya ya pansos, ada nanti gerakan bagi takjil dan lain sebagainya. Kalau untuk struktur organisasi gerakan Nasyatul Aisyah itu bagaimana? Kalau strukturnya ya dari tingkatan ranting sama seperti Muhammadiyah, dari ranting, cabang, terus nanti ke daerah, wilayah sampai ke nasional, PP Nasyatul Aisyah. Jadi tetap organisatorisnya ada gitu dari bawah. Jadi lingkup nanti ranting ya sama di tingkat dusun, dan kalau seandainya nanti ketika di dusun itu cuma sedikit yang seperti itu bisa nanti lewat amal usaha. Jadi ketika amal usaha kok banyak
guru-guru putri yang belum nikah namanya kita produktif ya lewat bisa masuk ke Nasyiatul Aisyah, tapi itu yang nanti yang lewat amal usaha. Tapi hanya apa ya, kalau yang ada ya hanya di kota yang lewat amal usaha gitu ya. Kalau yang lain ya rata-rata insya Allah masih bisa. Jadi sama dengan Muhammadiyah dari lini grassroots sampai ke Nanti nggak bisa cerita nggak jadi, karena ketika memang masih mampu berkeripan, why not gitu kan. Tapi permasalahannya ketika nasiah itu di panggilan untuk Nasyiatul Aisyah itu kan nasiah gitu ya. Ketika nasiah itu berumur 40 tahun, ada yang memang langsung resign, dia ikut ke Aisyah. Tapi begitu dia kok belum ikut ke Aisyah, ke nasiah dulu nggak apa-apa gitu. Jadi tidak harus pakem gitu. Jadi dari IMM, dari IRM, seharusnya ketika kalian semua di kampus mungkin ikut IMM gitu ya, ketika di desa ya ikut nasiah gitu. Secara otomatis seperti itu harusnya. Yes. Kami pun seperti itu, ketika kita di kampus ya di IMM, tapi ketika kita di rumah ya di nasiah. Kalau yang udah mau kerja ya di Muhammadiyah. Jadi tidak mengesampingkan. Jadi apa ya? Lebih muatannya lebih fleksibel sebenarnya. Ketika memang nanti kita ya wis benar-benar geteh untuk Muhammadiyah gitu, insya Allah nanti enteng gitu ketika. Tapi permasalahannya di nasiah itu banyak generasi muda itu ketika sudah menikah isin melu nasiah gitu. Arep melu Aisyah ketuaan, arep melu nasiah kemudaan. Isin nih anak permasalahan seperti itu. Jadi permasalahan kegiatan-kegiatan terkendala ya gara-gara menikah gitu. Sebenarnya kan menikah itu bukan sebuah alasan. Justru ketika saya pun ketika dipergerakan ya sudah, kita ketemunya dari nasiah, ketemunya pemuda Muhammadiyah gitu kan. Secara otomatis ketika nanti kita masuk Aisyah, bapak Muhammadiyah ya why not gitu, enggak masalah. Jadi anak-anak pun kami terbiasa ketika ada rapat anak-anak melu itu biasa. Jadi nanti justru itu akan jadi kader intilan kita. Jadi saya pun ketika dulu di nasiah juga gitu mbak. Jadi saya ikut kakak saya aktivis di Aisyah daerah, di Nasyiatul Aisyah daerah saya ikut. Ketika saya mondok saya pulang, ketika saya pulang saya ikut. Jadi orang kroso banget. Jadi begitu saya sudah kuliah sudah rampung ya udah saya kejegur di situ pun otomatis gitu kan. Saya punya adik juga gitu, adik takja ikut organisasi takja ngaji. Jadi ketika anak-anak pun melu itu nggak canggung lagi gitu. Jadi rapat ngomong anak biasa, muktamar ngomong anak pun biasa. Bahkan kegiatan-kegiatan event sampai nasional pun kita terbiasa. Bahkan nanti tempat bermain anak, ibu menyusui ada sendiri. Memang spesialnya seperti itu. Tapi permasalahannya ketika generasi muda itu abote opo lira campur sama muda. Nengono kok cowok putri kabeh ana nyep-nyepi. Tapi ketika kok gerakan bareng ada kegiatan AMM cuma kan mesti oke. Tapi ketika nasiah ya paling ya yang mau saja. Kadang permasalahan ketika itu kita kegiatannya kan akad waktunya kalian sinau, menjusing persiapan nyetrika dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memang sudah punya giroh untuk semangat untuk berorganisasi itu enteng baik. Kan otomatis kita tata, mulai nyetrika kok sore dan lain sebagainya. Jadi memang kendalanya sekarang itu yaitu HP, yang kedua dodolan gitu kan. Nah itu jadi ya kegiatan kita kadang ketika monoton ya memang untuk yang lini SMP SMA itu ya memang harus variatif kegiatan. Tapi ketika mbok-mbok seperti ini ya nggak masalah ya, wah nyep-nyepnya ya wis bojone. Tapi untuk program kerja dari Aisyah itu kalau program kerja di Nasiah, saya bilangnya muntilan karena saya sebagai ketua di muntilan yang utama saya ketua umum muntilan ini sudah 2 periode. Jadi udah mau 8 tahun ini. Begitu kalau diperpanjang lagi ya mau muktamar salat tua gitu. Dari ketika saya kuliah, saya sudah menikah ya sudah biasa nggak masalah gitu ya.
Jadi kegiatan yang rutin kita ada turba ya, turun ke bawah. Turba itu turun ke bawah, nanti kita mendatangi ranting-ranting. Biasanya kegiatan kita bareng dengan Aisyah. Jadi nanti kegiatannya bersama namanya catur ulang. Jadi catur ulang itu nanti Aisyah, cabang Mudilan juga mengumpulkan ranting-ranting yang ada, yang ranting Aisyah NA juga seperti itu. Terus nanti kegiatannya setelah pembukaan kita berbeda. Yang sana bahas Aisyah, yang sana bahas Aisyah. Itu yang rutin. Terus yang selain itu kita juga turba ke ranting-ranting. Kita umpamanya kok saya dari Gondosuli, nanti kita kumpul di mana, nanti umpamanya kok digilir. Kalau dulu sebelum pandemi ya kita 1 bulan sekali atau 1/8 ya. Tapi karena ini pandemi ya kita menyesuaikan saja. Itu yang rutin. Terus yang selain itu kegiatannya nanti ada buka bersama AMM, Pemuda Muhammadiyah, IPM di sini di cabang Mudilan ini buka bersama, ada terawih keliling. Selain itu kalau program unggulan kami adalah Pasmina. Jadi itu Pasmina itu nanti orientasinya adalah peningkatan ke produktivitas perempuan. Jadi harapannya teman-teman di Nasiah atau perempuan di Indonesia ini bisa produktif di usia yang seperti itu dengan menyiapkan ketika dia sebelum menstruasi itu sudah bisa dikendalikan. Nanti ada konseling gitu, ada konseling, ada konsultasi kesehatan, ada konsultasi keagamaan, dan selain itu nanti ada bimbingan-bimbingan yang menuju ke produktivitas perempuan. Jadi secara ini kemarin kita baru launching di bekerja sama dengan RSA untuk launching Pasmina itu baru sekedar membentuk sahabat Pasmina. Jadi sahabat Pasmina itu nanti harapannya dia nanti akan jadi kader yang mana dia akan menyampaikan ke sekolah-sekolahnya dia, dan dia akan memonitoring teman-teman sekolah. Nah kemarin rencana sebelum pandemi ini kita akan turun untuk ke sekolah-sekolah, tapi karena pandemi lagi ya akhirnya baru sebentar kita di event-event SKPM kita bisa bersama-sama. Selain itu juga ada outbound, kita juga sering keterampilan. Jadi ketika kita pertemuan di turba itu tidak hanya sebatas kita ngaji ya, tapi ada keterampilan, ada menghias membuat karya keterampilan, terus dan lain sebagainya. Kalau enggak ya buat gantungan kunci biar menarik. Memang ya itu tadi permasalahannya ketika ahad, yaitu anak-anak generasi muda itu apa nih rumah gitu. Makanya itu kita juga ya kepiye ya gitu ya, ketika kita mau berpikir setelah kita itu siapa gitu kan. Kadang kita harus menyiapkan generasi setelah kita gitu kan. Generasi setelah kita gitu. Tapi ya kadang jarak ya, jarak itu terlalu jauh. Kami sudah bekerja, teman-teman kita masih kecil-kecil. Nah di ranting itu masih kecil-kecil semua. Tapi ya alhamdulillah ya, kami yang di cabang yang Nasihatul Aisyah cabang itu sing tua-tua generasi saya yang mau hampir 40 tahun itu sudah bergabung di Aisyah. Jadi secara otomatis ketika nanti kami sudah pensiun dari Nasiah sudah punya